Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dana Putri Safera dengan NIM 2019 730 124. Gedung kuliah saya berada di Cempaka Putih. Saya angkatan 2019. Di sini saya akan membuat video tentang terapi inhalasi, di mana yang bertujuan video ini dibuat untuk mengumpulkan tugas-tugas dari CSR saya. Terapi inhalasi ini pertama kali digunakan yaitu pada zaman dahulu di Mesir untuk mengobati penyakit paru. Terapi inhalasi ini memiliki efektivitas sistemik yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan terapi-terapi lainnya, terapi obat-obatan lainnya atau terapi oral. Terapi inhalasi ini menargetkan langsung ke organ, di mana targetnya adalah saluran pernafasan atau saluran nafas. Terapi inhalasi ini memiliki dosis yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan terapi obat-obatan lainnya ataupun terapi oral lainnya. Pada terapi inhalasi ini kita biasanya menggunakan beberapa alat, diantaranya ada MDI, Metered Dose Inhaler, di mana MDI ini dapat kita bawa kemana-mana. Lalu ada Dry Powder Inhaler, lalu ada alat nebulizer. Ini alat nebulizer. Alat nebulizer ini dibagi menjadi dua, diantaranya ada small volume dan large volume. Small volume ini juga dibagi menjadi dua, antaranya ada jet nebulizer dan sound ultra nebulizer. Pada saat menggunakan alat nebulizer ini, kita dapat menggunakan obat-obatan bronchodilator dan obat-obatan asma lainnya. Persiapan alat-alatnya, di mana terdapat jet nebulizer, di sini terdapat tombol on/off, cup konektor, dan kanan kirinya terdapat lubang angin untuk mengeluarkan panas. Lalu terdapat cup di mana ada selang. Terdapat ujung-ujungnya ini ada cup yang dimana salah satunya ini akan kita pasangkan pada jet nebulizer, lalu yang satunya ini akan kita pasangkan pada bak obat-obatan. Nah, bak obat-obatan ini bak obat-obatannya. Di dalamnya sudah terdapat buzzer, di mana buzzer ini berguna untuk melarutkan cairan menjadi uap. Pada bak obat-obatan ini akan dihubungkan pada mouthpiece untuk anak-anak. Namun pada saat ini kita akan menggunakan masker seperti ini yang akan digunakan untuk orang dewasa. Obat-obatan yang digunakan yaitu antaranya ada bronchodilator dan obat-obatan yang bersifat mukolitik. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Dok. Perkenalkan, nama saya Dr. Diana. Saya Ibu Sivinta. Tadi kita telah melakukan pemeriksaan di mana kita telah mengetahui kondisi ibu dalam keadaan serangan asma. Saya memerlukan obat-obatan yang akan dimasukkan ke dalam paru-paru ibu dengan perawatan terapi inhalasi. Mungkin ibu akan merasakan tidak nyaman karena saya akan menempatkan masker di wajah ibu. Iya. Pada saat terapi berlangsung, saya mohon kepada ibu untuk tidak bernafas terlalu dalam dan mengeluarkan nafas jangan terlalu dalam dan melakukan nafas biasa saja ya Bu. Iya. Apakah ibu bersedia? Bersedia, Dok. Semua hasil yang akan kita dapatkan dan apa yang akan kita lakukan akan saya jaga kerasanya sesuai dengan kode etik kedokteran Indonesia. Baik Ibu, silakan Ibu berkumur lalu baring tempat tidur. Iya. Setelah kita meminta pasien untuk berkumur, selanjutnya kita mempersiapkan alat-alatnya, yaitu dengan memasang jet nebulizer kepada saluran listrik. Setelah itu kita mempersiapkan bak penampung obat-obatannya dan obat-obatan bronchodilator yang digunakan pada terapi inhalasi, yaitu kita melakukan pematekan dan kita masukkan ke dalam bak penampung ini. Setelah itu kita tutup kembali. Pada dosis dewasa kita menggunakan full dari obat-obatan ini. Kita mengambil tubing yang terdapat pada selang ini. Salah satu tubingnya ini kita akan masukkan pada cup kompresor yang ada di alat jet nebulizer. Selanjutnya yang satunya lagi kita pasangkan pada bak penampung obat-obatan ini. Setelah kita pasangkan pada bak penampung obat-obatan ini, kita pasangkan pada masker yang akan kita gunakan untuk terapi inhalasi pada pasien. Seperti ini.
Selanjutnya kita dapat meminta izin kepada pasien untuk menggunakan masker ini kepada pasien. Baik Ibu, saya meminta izin untuk menggunakan masker kepada Ibu ya. Iya dok. Apabila belum pas pada wajah pasien, kita dapat mencocokkannya pada wajah pasien. Apakah sudah cocok Bu? Udah? Baik Ibu, terapi ini selama 15 menit Ibu dapat bernafas biasa, tidak perlu bernafas dalam. Ibu hanya bernafas seperti biasa saja Ibu, tidak perlu mengeluarkan nafas secara dalam. Iya dok. Lalu kenapa kita menggunakan posisi duduk pada pasien, yaitu agar larutan yang ada pada penampung obat-obatan ini tidak tumpah kemana-mana. Kita memastikan pasien untuk bernafas seperti biasa, tidak perlu bernafas terlalu dalam ataupun mengeluarkan nafas terlalu dalam. Terapi ini dilakukan sebanyak 15 menit. Lalu jika sudah selesai, apakah Ibu sudah merasa lega? Sudah? Jika pasien masih merasakan sesak, terapi ini dapat dilakukan sebanyak 3 kali. Mari Bu, maaf saya akan lepaskan maskernya ya Bu. Iya dok. Setelah kita melakukan terapi inhalasi, kita dapat membereskan alat-alatnya, yaitu dengan pertama kita mencabut saluran listrik yang terpasang pada jet nebulizer, lalu kita memencet tombol off, lalu kita melepas tabing yang ada pada bak obat-obatan, dan kita melepas maskernya juga. Masker dan tabing ini tidak dapat digunakan kembali, yaitu masker dan tabing ini hanya dapat digunakan 1 kali, namun bak obat-obatan ini dapat digunakan berkali-kali setelah selesai dicuci. Baik Bu, saat ini kita telah selesai melakukan terapi inhalasi. Iya dok. Apakah Ibu sudah merasa lega? Iya udah lega. Baik, jika Ibu merasakan sesak kembali, Ibu dapat datang kembali ke rumah sakit. Iya. Saya akan memberikan beberapa obat-obatan yang dapat Ibu konsumsi di rumah. Iya, Baik dok. Ibu dapat melakukan aktivitas seperti biasa. Iya. Terima kasih Bu. Iya Wassalamualaikum, sama-sama Bu. dok. Waalaikumsalam dok.